Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin dengan NIM 72114199198. Pada minggu kali ini, saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia perusahaan dalam pemanfaatan spreadsheet. Lembar kerja adalah aplikasi bisnis yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat tanpa kesalahan. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja yang nyaman, dilihat secara visual, dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Membuka lembar kerja Excel baru. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar, yaitu Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamainya invoice dan discount. Nah, berikut adalah lembar data faktur untuk contoh. Faktur tersebut berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Nah, berikutnya lembar data diskon untuk contoh. Isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Jadi kita harus memasukkan nilai-nilai ke dalam yang ditunjukkan. Untuk menyimpan contoh, sebaiknya kita menyimpannya sebagai example P6, dan Excel secara otomatis akan menambahkan eksistensi XLS kepada nama file. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas di bawah ini. Untuk contoh lain, pada contoh ini menghasilkan sebuah lembar harga untuk Terra Traveler minivan. Minivan ini memiliki sebuah harga dasar dan 3 pilihan. Pembeli dapat memilih warna, jenis transmisi, dan ban khusus. Pada contoh lembar kerja, menu drop down atau disebut juga kotak combo, tombol radio, dan kotak cek digunakan untuk menyimpan pilihan-pilihan pembeli. Gambar di sini merupakan lembar kerja contoh yang tadi. Nah, lembar data yang akan menyediakan nilai data yang disimpan harus diselesaikan terlebih dahulu. Nilai pada lembar data option harus ditampilkan pada lembar data car, dan teknik penyimpanan data seperti menu drop down tidak akan bekerja hingga nilai-nilai ditentukan. Pada lembar data pilihan, lembar data option memberikan informasi untuk sebuah menu drop down, 1 set tombol radio, dan kotak cek. 6 pilihan warna ditampilkan untuk pengguna dan dituliskan pada sel A2 hingga A7 pada lembar options. Terdapat biaya tambahan untuk pilihan warna metallic red. Berikut merupakan menghitung nilai berdasarkan pilihan-pilihan. Sekarang kita harus menghubungkan nilai-nilai dolar pada lembar data car dengan pilihan yang diperoleh dari pembeli. Pada gambar yang tadi, harga dasar kendaraan ini dimasukkan sebagai $27.750. Sel A5 adalah biaya yang diterapkan untuk warna minivan tersebut. Hanya satu warna, yaitu metallic red, yang dikenakan biaya tambahan. Metallic red berharga $250. Lalu buatlah pernyataan if untuk sel A5 yang menguji apakah nilai dalam options A1 adalah 6. Metallic red adalah pilihan ke-6 pada menu drop-down. Jika nilainya 6, maka kenakanlah biaya $250, dan jika tidak, biaya yang dikenakan adalah 0. Lalu untuk menghitung pembayaran bulanan, jumlah total dalam sel A8 adalah jumlah total dari A4 hingga A7. Jumlah ini digunakan untuk menghitung pembayaran bulanan. Untuk menggunakan fungsi keuangan PMT di Excel, Anda harus memiliki jumlah atau amount, tingkat suku bunga atau interest rate,
dan jumlah pembayaran atau number of payment. Para pembeli biasanya membayar secara bulanan selama beberapa tahun. Pinjaman 4 tahun akan membutuhkan 48 pembayaran. Tingkat bunga dinyatakan sebagai persentase per tahun. Selanjutnya, menampilkan laba. Untuk mencapai efisiensi, mencegah kesalahan, dan memungkinkan bawahan yang kurang terlatih untuk mencapai hasil yang sama, Anda dapat mencatat urutan tahapan sebagai makro yang nantinya dapat dikendalikan dengan satu klik mouse. Pada contoh, kita akan membuat 2 makro, yaitu yang pertama satu untuk membuat dan menunjukkan laba dari pembelian, dan satu lagi untuk menyembunyikan laba dengan cara menghapus sel yang menghitung laba. Dan mulailah dengan memilih perintah tools, diikuti perintah makro, dan record new macro. Selanjutnya adalah menyimpan dan mengedit contoh. Simpanlah contoh Anda dengan nama example P7 dan Excel secara otomatis akan menambahkan eksistensi XLS kepada nama file. Dengan demikian Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika Anda menyelesaikan tugas ini. Cobalah menggunakan lembar kerja yang baru saja Anda buat dan pastikan teknik-teknik penyimpanan data bekerja dengan baik. Juga, pastikan perhitungan dan format sudah benar. Jika Anda melakukan kesalahan pada menu drop-down, kotak cek, atau tombol radio, maka Anda harus mengedit field tersebut. Dan masalah pertama yang Anda temui adalah pemilihan field. Excel mengasumsikan bahwa Anda ingin memasukkan data ketika Anda mengeklik kursor pada field. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.